وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah terus kita bacakan atas nikmat dan anugerah yang begitu banyak kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat rezeki yang lain-lain. Jikalau kita tidak diberikan kenikmatan itu, mustahil kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, yang mana sholat Jumat ini merupakan hanya bagian kecil saja daripada ibadah-ibadah yang lain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat barakah salam kita sampaikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan umat manusia dari alam kebodohan ke alam ilmu pengetahuan, yang telah memperjuangkan umat manusia agar tahu mana jalan kebenaran, mana jalan kebatilan, mana jalan menuju kepada neraka dan mana jalan menuju ke surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita umat Islam diciptakan, diperintahkan oleh Allah. Umat manusia diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah. Umat Islam diturunkan syariat oleh Allah untuk melaksanakannya. Kenapa syariat ini mengandung agar manusia hidup dalam keadaan baik dan dalam jalan yang lurus. Kalau kita umpamakan, kalau mesin apapun pasti harus ada aturan di dalam buku. Apabila ada kesalahan di mesin tersebut, maka bisa kembali dilihat agar tahu mana yang salah. Jadi kalau mesin atau barang-barang elektronik memiliki aturan yang dibuat oleh perusahaan tersebut atau pabrik tersebut, maka manusia begitu juga. Karena diciptakan oleh Allah, maka harus memiliki pedoman, yaitu melalui Al-Quran dan hadis agar tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita juga sebagai orang Islam yang hidup di negara Indonesia, pada tahun ini kita berhadapan dengan dua peristiwa ataupun event besar. Bagi umat Islam, yang pertama adalah tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Yang kedua, orang Islam di Indonesia juga baru-baru ini sekitar 2 hari yang lalu kita mengikuti pesta demokrasi untuk memilih perwakilan orang-orang yang kita percayai di legislatif dan juga memilih pemimpin kita, Presiden Republik Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita ingin melihat sebenarnya, khususnya dalam peristiwa pemilihan legislatif dan pemilihan pemimpin atau pemilihan presiden ini, sebenarnya Islam memberikan perhatian yang sangat besar. Kalau kita melihat sejarah Nabi Muhammad SAW, di mana kita lihat bukti bahwa pemimpin ini memiliki pemilihan pemimpin, dan pemimpin itu memiliki tempat yang sangat besar, yang sangat berarti di dalam agama kita. Buktinya adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian para sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin berkumpul di wilayah
Bani Saqifah untuk meneruskan estafet siapa yang akan menggantikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam membuktikan bahawa kepemimpinan itu sangat krusial, sangat penting di dalam Islam. Kita tidak ingin membicarakan sistem demokrasi, sistem pemilihan dan sebagainya, tetapi kita akan melihat bagaimana sebenarnya kepemimpinan di dalam Islam. Bagaimana kita menghadapi peristiwa yang kita hadapi pada sekarang ini dalam konteks kenegaraan Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak peristiwa-peristiwa di zaman Rasul dan setelah itu yang disebabkan karena kepemimpinan, disebabkan karena untuk memilih pemimpin, perselisihan pemimpin. Sebenarnya disinilah awal terjadi perpecahan di antara umat Islam. Ketika meninggal Nabi Muhammad SAW itu ada sedikit tapi tidak merebak besar, tidak menjadi masalah yang besar, perselisihan di antara sahabat siapa yang akan kita gantikan. Tetapi karena ini adalah para generasi-generasi yang terbaik pada saatnya, maka tidak terjadi permasalahan yang besar. Tetapi kemudian kalau kita lihat di dalam sejarah, ada perang Siffin, ada perang Unta atau perang Jamal. Ini semuanya adalah dalam hal-hal kepemimpinan. Kalau kita tidak arif dan tidak bijaksana dalam melihat ini, dalam menghadapi ini, maka kita akan merasakan juga yang seperti masa itu. Artinya apa? Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi perpecahan dan sebagainya yang tidak kita inginkan. Kita bisa lihat beberapa waktu dan beberapa dekade memang ini termasuk suasana yang agak hangat. Kita seharusnya bangga dengan keadaan negara kita yang masih aman, di mana saudara-saudara kita di belahan daerah lain, daerah muslim, berkat karena permasalahan kepemimpinan terjadi peperangan. Kita jangan sampai seperti itu. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terutama bagi pemimpin yang terpilih yang baru-baru ini, harus mengetahui bahwa menjadi pemimpin atau orang yang diwakili, yang diberikan amanat oleh masyarakat bukanlah sesuatu yang hebat. Akan tetapi itu amanah yang sangat besar tanggung jawabnya. Ada dua hadis yang menerangkan bagaimana kedudukan seorang pemimpin. Satu hadis tentang bagaimana kedudukan yang sangat tinggi, satu lagi adalah kedudukan yang rendah. Yang pertama adalah sering kita dengar ada 7 golongan, sab'atun yudhilhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapat naungan Allah, di mana nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah semata, yaitu pada hari kiamat nanti. Yang pertama yaitu adalah imam yang adil. Artinya menjadi pemimpin itu mendapatkan peluang agar mendapatkan rahmat, mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan syarat pemimpin itu adil. Apabila telah diberikan amanah tidak bisa diemban dengan baik, maka akan yang terjadi sebaliknya. Di dalam hadis yang lain yaitu salasatun la yukallimullahu wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim. Di hari kiamat nanti Allah tidak akan berbicara, tidak akan mensucikan, dan juga tidak melihat kepada orang tersebut. Ada 3, tapi yang ingin saya sampaikan adalah salah satunya adalah al-imamul kadzdzab, ataupun pemimpin yang berdusta. Sebenarnya memiliki peluang sebagai pemimpin itu agar diberikan naungan oleh Allah,
Tetapi apabila tidak digunakan kepemimpinan dengan sebaik-baiknya, tapi akan mendapatkan murka Allah. Yaitu apa? Allah tidak akan melihat, Allah tidak akan berbicara, Allah tidak akan mahu memperhatikan orang tersebut. Masyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita juga sebagai masyarakat di dalam hari-hari ke depan, kita terus berdoa, kita memberikan yang terbaik apa ada di dalam diri kita, agar masyarakat negara kita ini terus di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, apabila ada kecurangan, bagi yang memiliki kekuasaan yang diamanahkan oleh rakyat, maka dia memiliki kewajiban untuk agar kecurangan tersebut tidak terjadi dengan kekuasaannya. Yang kedua adalah fa illam yastati fa bilisani. Apabila dia tidak memiliki kekuasaan, kekuatan dengan tangannya, maka dia bisa dengan memberikan masukan atau mencegah kemungkaran dengan lisan. Kalau sekarang mungkin ada media-media sosial. Itu media sosial itu adalah dalam rangka untuk berdakwah, mencegah kemungkaran dan mengajak amal ma'ruf. Apabila di antara kita tidak mungkin juga, sekurang-kurangnya kita, hati kita, jiwa kita menolak kemungkaran tersebut. Kita berdoa kepada Allah siang dan malam agar kemungkaran itu tidak terjadi dan negara kita, masyarakat kita terus dalam keadaan baik dan di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sebagaimana Umar bin Khattab berkata, la islama bil jamaah wa la jama'ata illa bil imarah wa la imarata bit ta'ah wa la ta'ata illa bil bai'ah. Ini adalah untuk menerangkan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya mutlak diperlukan di dalam Islam, di dalam masyarakat, tetapi jangan salah digunakan. Islam dikatakan oleh Umar berkata tadi adalah Islam harus dengan jamaah, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Tetapi jamaah itu harus memiliki pemimpin, al-imarah artinya pemimpin. Tapi pemimpin itu harus dengan memiliki ketaatan, yaitu ketaatan dari pendukungnya. Tidak mungkin terjadi kepemimpinan yang baik apabila tidak ada ketaatan di dalam masyarakat. Juga tidak mungkin adanya ketaatan tanpa bai'ah. Apa maksud bai'ah? Dukungan. Dukungan ataupun pengakuan dari masyarakat. Percuma apabila ada kepemimpinan tapi tidak diakui oleh masyarakat, maka tunggulah sebagaimana dalam hadis yang lain, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah, kata Rasul. Apabila menyerahkan sesuatu kepada yang bukan ahlinya, apabila diserahkan kekuasaan atau amanah yang bukan kepada ahlinya, kata Rasul, tunggulah kehancuran. Artinya siapapun kepemimpinan itu maka harus berbuat yang baik. Apabila tidak memberikan kebaikan, maka tunggulah di mana rakyatnya tidak akan mempercayainya. Apabila tidak ada kepercayaan dari rakyat, maka kata Rasul, tunggulah kehancurannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kita juga sebagai masyarakat, kita mungkin memiliki pandangan-pandangan yang berbeda, baik di dalam urusan kepemimpinan, politik dan lain-lain. Tetapi yang harus diingat adalah semuanya itu dalam rangka tujuan ibadah, dalam tujuan karena Allah semata,
tujuan akhirat, bukan karena tujuan dunia. Karena apabila kita tujuannya dunia untuk diri pribadi, maka yang datang adalah kemurkaan Allah. Yang datang adalah banyak sekali kesusahan yang terjadi yang akan diberikan oleh Allah. Apa buktinya? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu." Barang siapa yang menjadikan akhirat tujuannya, yang menjadikan akhirat niat, motivasi, semangat hidupnya, ja'alallahu, Allah akan menjadikan rasa kaya di dalam hatinya. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan menjadikan rasa cukup, kekayaan di dalam hatinya. Agar bagaimana kita merasa puas, tidak marah-marah. Kita percaya sama Allah. Kita berusaha di dunia ini karena akhirat, bukan karena manusia dan bukan karena diri pribadi. Itulah yang diperintahkan oleh Rasul. Man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang akhirat menjadi tujuan hidupnya, maka Allah akan menjadikan rasa kaya di dalam hatinya. Wa jama'a lahu syamlahu, dan akan memudahkan, mengumpulkan urusannya itu dengan baik. Syamlahu ini bisa diartikan dengan keluarga, bisa diartikan dengan urusan. Artinya urusannya dilancarkan oleh Allah dan keluarnya juga disatukan oleh Allah. Wa atathu dunya wa hiya radimah, dan dunia akan datang kepada dia dengan tunduk dan dengan hina. Maka orang Islam diperintahkan oleh Nabi, apapun yang kita kerjakan jangan karena dunia semata, tetapi karena tujuan akhirat. Tujuan kita nanti ketika di akhirat mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, jika kita, kata Rasul, man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah, barang siapa menjadikan dunia itu tujuan hidupnya, maka akan diberikan oleh Allah itu rasa fakir, miskin selalu di depan matanya. Walaupun kita berhasil, walaupun kita hebat, tidak akan diberikan kemuliaan oleh Allah, tidak akan diberikan kesenangan oleh Allah. Karena apapun di dalam dunia ini bukanlah kedudukan seseorang, tetapi adalah ketakwaan. Kemuliaan seseorang bukan karena dia memiliki jabatan ini, karena dia memiliki di masyarakat punya kedudukan dan sebagainya. Tapi di dalam Islam adalah siapapun dia, rakyat jelata ataupun juga memiliki orang-orang elit, semua memiliki peluang di mata Allah, memiliki peluang kemuliaan selama ketakwaan yang ada di dalam jiwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian yang terakhir di dalam hadis tadi adalah wa farraqa alaihi syamlahu. Barang siapa menjadikan dunia tujuan hidupnya, maka akan dicerai-beraikan urusan dunianya dan urusan keluarganya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah, dan tidak akan datang dunia yang diusahakannya itu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun usaha kita, sehebat apapun kita tidak akan mendapatkan apa-apa kalau tujuan dunia yang kita harapkan kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah. Tetapi kalau tujuan kita adalah akhirat, maka Allah akan memberikan dua kepuasan, yaitu bahagia di dunia dan bahagia di dalam jiwa, yaitu akhirnya kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, semoga kita terus berdoa agar ke depan di dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan melihat siapa, mungkin di dalam pileg sudah tahu kita siapa pemenangnya, tetapi presiden kita belum tahu. Yang
yang mana sekarang adalah tugas kita sebagai masyarakat terus berdoa agar siapapun yang menjadi pemimpin adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa menaungi seluruh masyarakat dan tidak ada permasalahan yang berarti. Karena juga kita menghadapi bulan Ramadan, di mana kita dalam menghadapi bulan Ramadan ini dengan keadaan yang damai. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam solat kita ketika 5 waktu ataupun kita juga solat-solat sunnah, yang terbaik juga adalah solat tahajud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.